Dengan berakhirnya Pulau Ehet, tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan mungkin miss dari pandangan kita karena terlalu fokus ke satu arc yang sangat gila ini. Nah, apa sajakah semua hal itu? Let's go, akan kita bahas di video ini. Nah, gak cuma di sini di video ini kita akan bahas satu arc yang dahsyat sekali, yaitu Pulau Egghead, yang bahkan ini baru menjadi arc pembuka dari saga terakhir serial One Piece. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Kalian juga bisa langsung klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke, pertama kita akan mulai dulu nih membahas dari timeline Egghead terlebih dahulu, karena di serial One Piece ini yang namanya timeline bukanlah hal yang bisa dilewatkan begitu saja, karena dunianya bergerak secara paralel. Jadi dari satu timeline bisa banyak sekali peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Makanya tahun-tahun pun sangat penting sekali di dunia One Piece, dan untungnya sejauh ini Oda masih konsisten nih masalah perwaktuan atau timeline tersebut. Ya, contoh mungkin timeline penting seperti yang kita tahu adalah insiden dari God Valley 38 tahun yang lalu juga 24 tahun yang lalu eksekusi dari Roger, dan juga 22 tahun yang lalu yaitu insiden dari Ohara. Yang sebenarnya masih banyak sekali lah lain-lainnya yang terjadi selama timeline yang ada di dunia One Piece. Nah, untuk Egghead sendiri sebenarnya dimulai bukan ketika kapten kita menginjakan kaki di pulau yang berarti masih 1 hari yang lalu, tetapi kejadiannya sudah dimulai 3 bulan sebelumnya. Yang terkait kalender One Piece pun kita sudah mengetahui ya, terdapat sebuah kalender yang disebut sebagai Kaien Reki atau mungkin disebutnya sebagai si kalender, di mana untuk One Piece ini terjadi di tahun 1524, yang ini pun 3 bulan yang lalu. Ya, sebelum itu kita akan bahas sedikit nih tentang sistem kalender yang ada di dunia One Piece, yang ini pula sebenarnya sudah pernah ada ceritakan di berbagai hal canon yang ada seperti SBS, Steve Record, movie, dan juga beberapa tambahan-tambahan dari karya-karya Oda yang lainnya. Nah, di mana Kaien Reki itu bisa disebut sebagai si Circle Calendar, di mana untuk masa time skip tahunnya adalah 1524, dan untuk tahun sendiri sama seperti kalender kita, terdapat 12 bulan dan ada tahun kabisat juga nih, yaitu 4 tahun sekali seperti biasa. Serta yang mungkin berbeda adalah umur dari tiap karakter itu untuk di kalender ini dihitung di awal tahun atau di tiap 1 Januari. Ya, walau memang tiap karakternya terdapat tanggal-tanggalnya sendiri, tetapi bisa dibilang semuanya umurnya naik ketika di awal tahun. Ya, mungkin buat kalian yang suka dengan Korea-Koreaan mungkin cukup paham ya dengan konsep seperti ini, karena bukankah di Korea juga mereka menggunakan sistem yang sama seperti itu. Nah, kembali ke Egghead, seperti yang sudah dibahas, kita mulai dari 3 bulan yang lalu di saat York memulai rencananya untuk mengungkap apa yang Vegapunk lakukan. Dia diam-diam mengubah synchronize nih ke Punk Hazard dan mengontak Gorosei dengan menggunakan Denmusinya. Dimana sebulan kemudian atau 2 bulan yang lalu dari waktu saat ini, pemerintah mengirim agen CP5 untuk menginvestigasi Pulau Egghead, namun mereka tidak bisa menemukan apapun dan akhirnya mereka meninggalkan Egghead tanpa bukti yang mereka dapatkan. Nah, disinilah ketika mereka pergi, York akhirnya memanipulasi robot monster laut untuk menangkap para agen tersebut, lagi-lagi sebagai rencana agar pemerintah semakin penasaran dan terus-terusan untuk mencari bukti dan berhasil menangkap Dr. Vegapunk. Nah, menariknya, kalau kalian sadar, di bulan-bulan ini pula sekitar 2 bulan yang lalu, Luffy bersama krunya Topi Jerami, mereka sampai ke Pulau Fishman Island dan akhirnya masuk ke Wah, ya benar, untuk kali ini pun sebenarnya sudah pernah dibahas berkali-kali di channel Level Nomi kalau Luffy dan yang lainnya itu tidak berlayar dalam waktu lama, melainkan mereka bisa dibilang ya masih sangat baru sekali. Karena sadar atau tidak, pergerakan Luffy dan yang lainnya itu bisa dibilang sangat-sangat cepat sekali. Selama 2 bulan, bayangin, Luffy membebaskan Dressrosa, dia pun menginvasi pulau seorang Yonkou yaitu Big Mom dan mengalahkan 2 komandannya. Dia pula mengalahkan Yonkou di Wano Kuni dan sekarang dia terlibat insiden Egghead hanya
hanya dalam waktu 2 bulan saja. Yang bukankah ini sangat gila sekali? Yang kalau kita bandingkan dengan dunia kita, 2 bulan itu berita masih terbilang sangat-sangat baru sekali. Karena bukankah untuk kasus-kasus besar yang ada di dunia kita itu bahkan bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan juga bisa bertahun-tahun. Dan apalagi untuk instansi seperti itu, mereka tidak bisa asal bergerak seperti ada kejadian A, besoknya langsung datang pasukan dari instansi tersebut. Yang bukankah kita juga semua tahu hal-hal seperti itu sangat tidak mungkin karena banyaknya hal-hal yang masih harus berurutan dari A, B, C, D. Makanya bisa dibilang kenapa Gorosei dan yang lain-lainnya tidak sempat untuk mengejar Luffy karena pergerakan mereka yang terbilang sangat cepat sekali. Yang bukankah seperti yang kita tahu lah kalau di Wakanda sendiri, instansi seperti itu mah ya sudahlah seperti sama-sama tahu saja kalau nggak viral pasti tidak akan dikerjakan. Nah kembali ke Egghead lagi, sebulan pun berjalan lagi, tepatnya 1 bulan yang lalu CP7 pun akhirnya sampai ke Pulau Egghead lagi-lagi untuk melakukan investigasi, atau bisa dibilang 1 bulan setelah Chipper Pol 5 atau CP5 diculik oleh York tersebut. Tetapi ya sejarah kembali terulang, mereka tidak menemukan bukti dan York pun akhirnya menangkap mereka. Di waktu yang sama ini pula, Luffy dan yang lain-lainnya sudah sampai ke Wano Kuni, dan ini pula di waktu yang sama dengan kematian Cobra dan Sabo yang pergi juga dari Marine Joyce. Yang dimana 3 minggu yang lalu, tepatnya inilah saat penyerangan Onigashima terjadi di Wano Kuni, dan seminggu kemudian festival di Wano pun dirayakan tepat saat Luffy dan Zoro bangun. Dan di waktu yang sama juga, 2 minggu yang lalu, CP8 atau CP8 akhirnya pemerintah dunia kirim, and lagi-lagi it's gone. Mereka terjebak bersama dengan agen-agen sebelumnya. Nah, disinilah mereka semua, Vegapunk, Shaka, dan Pythagoras membuat semua rencananya dan sadar kalau adanya seseorang yang telah mengambil bagian atau porsi dari Mother Flame, yang berarti ini terjadi setelah baru-baru saja York mengambilnya dan mengirimnya kepada Gorosei. Dari sinilah selama 2 minggu mereka mencari tahu siapa impostornya dan melakukan mode rahasia di otak mereka. Dan 6 hari yang lalu, Topi Jerami pun meninggalkan Wano Kuni, dan di hari yang sama pula, Imu melancarkan serangan Uranusnya yang terima kasih kepada Mother Flame kiriman dari York, mereka berhasil menghancurkan 1 kerajaan yaitu Lulusia. Dari situlah teknologi yang dimiliki Vegapunk menyadari terdapat perubahan yang mungkin di kontur bumi akibat serangan tersebut, dan dari situ dia bisa memprediksi kalau akan terjadi gempa besar dalam beberapa hari ke depan. Dan dari situ pula Vegapunk sadar kalau mereka sudah tidak bisa kemana-mana lagi, sudah percuma untuk kabur, jadi lebih baik kita menyiapkan serangan balasan kepada seluruh dunia saja. Maka 4 hari setelahnya atau 2 hari yang lalu, Vegapunk merekam siaran yang akan disebar ke seluruh dunia tersebut, dan di hari yang sama pula mereka menghilangkan semua memorinya selama 2 minggu terakhir, yang bahkan dijadikan judul sebagai The Two Void Weeks. Nah, keesokan harinya, atau tepat 1 hari yang lalu, Shaka menelpon Dragon dan memberitahunya kalau dia akan segera mati. Yang tentu saja hal ini pasti dia ketahui dari surat yang ditinggalkan oleh Vegapunk tepat sebelum dia menghilangkan ingatannya tersebut. Dan di hari yang sama pula, Luffy sampai ke Pulau Egghead yang membuat pemerintah dan angkatan laut sampai ketar-ketir karena persiapan yang juga sudah mereka siapkan jauh-jauh hari dengan menyiapkan CP0 lah, lalu juga armada besar angkatan laut yang bahkan Saturn pun seorang saya sampai datang, bisa-bisanya ini seorang bocah Yonkou juga ternyata ikut andil dan masuk ke pulau tersebut. Yang sejujurnya ini adalah sebuah kebetulan yang sangat-sangat luar biasa sekali oleh Oda Sensei. Lagi-lagi selalu saya bilang yang namanya plot itu emang kuasa Oda sebagai dewa atau Tuhan atau autor dari serial One Piece. Tetapi kenapa ya yang membuat One Piece ini mungkin cukup berbeda dengan serial-serial lain? Karena plotnya itu terkesan seamless atau mungkin bisa dibilang tidak terjadi secara tiba-tiba karena semuanya berentetan dengan berbagai paralel-paralel yang ada dan akhirnya bertemu di satu titik. Makanya bisa dibilang kulminasi dari semua event yang sudah terjadi 3 bulan yang lalu dari perbuatan New York ini, ternyata dijalankan di hari yang sama dengan kedatangan Luffy, pasca Luffy melakukan semua arc yang sudah kita lewati setelah time skip, yang bukankah ini sangat mantap sekali oleh Oda. Makanya kenapa saya bilang paralel di dunia One Piece itu sangat luar biasa sekali, di saat Luffy dengan semua eventnya di Wano Kuni lah, day by day-nya setelah time skip, seminggunya perjalanan, dan di saat yang sama pula dunia bagian lain sedang bergerak
bergerak dengan sendirinya. Sabo yang hampir mati di Mary Joyce lah, Imo pula yang melancarkan Uranusnya, pemerintah yang menyiapkan agen-agennya, Angkatan Laut juga yang menyiapkan pasukannya, dan di saat karakter utama kita sedang sibuk dengan sebuah misinya, yaitu ketika Wano Kuni dan pasca perjalanannya. Dan inilah arc Egghead yang kita lihat sekarang. Luffy harus bertemu dengan Lucci, rencana York yang akhirnya gagal karena kedatangan banyak pihak. Lagi-lagi semuanya terjadi secara tidak terduga. Nah, sampai akhirnya kita melewati satu malam yang di skip oleh Oda Sensei dengan Vegapunk tertangkap, pertarungan Seraphim, sampai langsung tahu-tahu momen York yang sudah ditawan oleh mereka semua. Dan di hari inilah semua hal terjadi seperti yang kita lihat mulai dari chapter 1090. Kizaru melawan Luffy, Saturn turun tangan, flashback dari Kuma, Bonai hampir mati, Kuma datang, pasifista dikontrol Bonai, kelima Gorosei datang, Vegapunk mati, dan siaran pun berjalan ke seluruh dunia yang ditutupi dengan Luffy yang berhasil kabur terima kasih oleh bantuan para Elbaf. Dan jujur menurut saya ini adalah arc pembuka saga terakhir yang sangat-sangat gila sekali, yang mungkin akan saya kasih nilai untuk arc Egghead aja 9,5 dari skala 10 yang bahkan di atas Wano Kuni. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Beda pamit, and I'll see you guys next time.